Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mengakses video ini. Perkenalkan, nama saya Balkaya, salah satu dosen program studi Diploma 3 Teknik Mesin Politeknik Aceh Selatan. Pada kesempatan ini saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Statika Struktur atau mata kuliah Mekanika Teknik 1. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami konsep dasar dan kondisi keseimbangan serta cara-cara perhitungan pada kasus statika. Sedangkan deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini berbobot 3 SKS teori yang diajarkan pada semester ganjil, yaitu semester 1. Mata kuliah ini bersifat wajib lulus dengan minimal nilai C dan merupakan syarat dari mata kuliah Mekanika Teknik Kekuatan Material, Rancangan Elemen Mesin, dan dinamika. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu menganalisa keseimbangan gaya, konstruksi, kekuatan. Isi mata kuliah ini terdiri dari sistem gaya, keseimbangan, konstruksi statis tertentu, momen dan couple, serta truss. Yang saya berikan, materi yang saya berikan pada kesempatan ini diantaranya pendahuluan, dasar-dasar statika, sistem gaya, vektor 2 dimensi, keseimbangan partikel, keseimbangan benda tegar, gaya terdistribusi, struktur, momen, dan couple. Untuk proses pembelajaran, saya menggunakan kuliah tatap muka atau tatap muka langsung dengan metode ceramah, diskusi, dan penjelasan. Selain itu, saya juga menggunakan sistem informasi akademik untuk mengabsen mahasiswa. Begitu juga dengan pengumuman nilai di akhir semester. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai ya, ramai hari ini. Ya baik, kita lanjut materi kita. Materi yang sebelumnya kita pernah mengajarkan tentang persamaan atau sistem gaya. Untuk hari ini kita coba lanjut. Materi kita adalah persamaan keseimbangan atau keseimbangan 2D, keseimbangan partikel. Apa-apa yang harus dipelajari untuk pertemuan kali ini? Ini yang ambil semester pertama ini, yang ambil baru ini, mudah-mudahan bisa lulus ya. Jangan seperti ini. Ada beberapa kali nanti perbaikan. Ini materi ini sebenarnya sangat mudah, materi ini sangat mudah sekali. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, materi statika ini sangat mudah, jangan dianggap susah. Kalau dianggap susah ya susah. Nah, itu sebenarnya sangat mudah materi ini. Tapi Anda harus menganggap dulu ini materi ini sangat mudah. Tapi kalau anggap susah, susah jadinya. Untuk hari ini kita coba bahas, kita coba lihat bagaimana pembahasan tentang keseimbangan partikel. Kira-kira ini ya. Ini kita anggap ini misalnya apa nih? Ada roda atau katrol ditarik ya. Apa yang kita lakukan di sini? Ya kita analisa. Misalnya kita melakukan menghitung seberapa kuat tegangan tali ini, kan gitu. Ya yang kemarin gitu kan. Saya ajarkan yang sudah-sudah itu. Seberapa kuat tegangan tali itu untuk menahan atau untuk mengangkat beban sebesar ini? Itu sebenarnya. Kalau seandainya tali ini kabel ini atau roda atau katrol ini kekuatannya kurang dari beban yang angkat, apa yang terjadi kira? Putus, bisa patah kan? Tapi seberapa kuat, seberapa besar itulah yang kita coba pelajari. Seberapa kuat? Nggak tahu seberapa kuat. Tapi itu yang kita pelajari seberapa kuat. Nah, nominalnya berapa? Berapa nominalnya? Dan satuan nanti apa yang ini apakah dalam ton atau dalam kilogram gitu. Kita coba lihat dulu ya. Keseimbangan partikel 2D. Kalau partikel dalam statika itu semua massa benda itu diasumsikan itu 0. Tidak ada massa, tidak ada ukuran, itu partikel. Kita abaikan dulu untuk mempermudah analisa dalam keseimbangannya.
Misalnya ini ya, kan ini ada enggak dimensi ya? Ada. Kalau kita lepas, jatuh. Supaya tahu masa ini apa nih? Harus kita timbang kan? Tapi kalau dalam kesetimbangan partikel kita tidak perlu massa. Kita anggap dulu berat nih. Tapi kalau dalam menganalisa benda kaku, itu namanya kesetimbangan benda kaku. Itu nanti kita pelajari setelah beberapa kali pertemuan ini. Itu perlu yang namanya berat atau dimensi panjangnya. Itu perlu nanti. Tapi untuk saat ini kita tak perlu itu. Tapi kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, partikel itu ini. Bisa Anda baca sendiri itu. Unsur butiran atau benda bagian sangat terkecil dan dimensi materi yang sangat kecil seperti butiran elektron atau atom molekul itu bahasa, berdasarkan bahasa. Bisa dipahami kira apa itu partikel? Itu dulu, kalau nggak tahu partikel nanti susah. Partikel itu apa? Karena ini ada dua bahasa, ada kesetimbangan, ada partikel. Nanti ada lagi kesetimbangan benda tegar namanya. Kesetimbangan juga, tapi di benda tegar, benda kaku. Nanti ada lagi, ada benda dinamik yang berubah-ubah. Ini mesin nih, sampai ke situ nanti kita pelajari. Mungkin di mata kuliah bisa Anda dapat di mata kuliah kekuatan material. Itu yang diajarkan oleh Pak Najuli mungkin nanti. Bisa dipahami ya? Bisa. Untuk hari ini untuk Anda. Ini untuk Anda perlu dipahami. Bukan sekarang, sampai nanti. Ini untuk Anda. Yang pertama, pada materi ini, Anda harus mampu menggambarkan suatu diagram yang disebut dengan diagram benda bebas. Yang sudah perbaiki tahu diagram benda bebas. Paham maksud saya? Kenapa harus nol? Semua gaya searah X itu harus sama dengan nol. Kenapa harus nol? Anda sering lihat orang tarik tambang? Sering, itu yang lebih mudah. Ya sering, atau pernah melakukan Kalau melakukan tarik tambang, misalnya Anda tarik tambang, kayak gitu Ini kan ada garis titiknya garis titik nolnya, itu orang bilang Kalau ini lebih besar, gaya yang diberikan untuk menarik ini akan berpindah ke posisi ini misal, sejauh berapa, gitu nanti dihitung. Atau sebaliknya, berpindah ke sebelah kiri. Kalau ini berpindah ke sebelah, kita buat ini A, ini B misalnya. Kalau si A berpindah menjauhi titik finish si B, apa yang terjadi? Seimbang enggak dia? Enggak. Kenapa? Karena gaya yang diberikan lebih besar si B kepada si A. Tapi kalau misalnya ini anggaplah 10 menit di posisi ini seimbang. Apa yang terjadi kira? Misalnya ini 10, ini 10 kan? Ya, berarti 10 di A, 10 di B. Bagaimana hubungannya dengan ini? Kan gitu. Kenapa dia harus nol? Bagaimana hubungan dengan persamaan ini? Setiap posisi ke sebelah kanan, sebelah kiri saya lah ini, sebelah kiri ya. Atau kalau dalam sumbu apa namanya ini? Kalau dalam sumbu kartesius X, Y. Nah, kalau sebelah ini dia posisinya plus, positif. Sini minus. Begitu juga ini positif, ini negatif. Ini hampir selalu saya ulang-ulang. Nah, karena ini pengaruh ke sini. Berarti kalau dia bergerak ke sini 10 plus 10 misalnya, otomatis ini kalau ke sini minus 10, atau gaya yang diberikan ini 10, ini 10. Berarti 10 tambah 10 tambah 10
10 tambah 10? 20. Minus 10 tambah plus 10? No. Paham maksudnya lagi kira? Kalau kita kaitkan dengan ini, semua gaya searah X. Nah, ini kan sama dengan 0. Ini misal lah. Kita coba lihat kasus. Berarti A minus 10 ditambah B 10 sama dengan 0. Kan gitu kan? Sama dengan 0. Ini tinggal pindah kan? Kalau dalam kasus. Nanti lebih jelas kita coba lihat bagaimana penerapan dalam kasus menghitung kekuatan beban atau kabel atau kesetimbangan yang lain. Kita coba lihat nanti. Misalnya ini Anda lihat nih, ini ada gambar ini. Gambar ini adalah mengangkat apa namanya itu S. Ya S lah kita anggap nih S. Ini ngangkat S. Kalau dalam keseimbangan partikel 2D ini kan kita coba hitung berapa tegangan tali ini. Ini lebih rumit lagi kasusnya. Kalau ini kan mudah. Searah X, searah Y. Kayak gitu kan? Searah X positif, searah X negatif. Kalau ini sudah seperti ini lagi. Sudah pengaruh? Pengaruh apa? Sudah pengaruh sudut. Kalau sudah pengaruh sudut, dah lain lagi ceritanya. Kita berpatokan kepada persamaan matematik aturan kosinus. Aturan kosinus. Kalau sin sudut. Cos sudut. Tangen. Ini apa nih? Fit? Yang kemarin baru saya ajarkan. Sin. Y. Kan lupa lagi. Ada enggak nulis? Apa kira-kira? Kemarin kan baru ini. Sisi miring dibagi dengan ini nggak selesai dia. Nanti coba dipelajari lagi. Kita coba nanti sekaligus dengan soal nanti supaya bisa diingat. Contoh kasus nanti. Jadi jangan lupa ini. Aturannya jangan lupa. Aturan ini. Persamaannya jangan lupa. Makanya dari awal saya di penjumlahan vektor saya masuk ini. Kesetimbang gaya saya masuk ini juga. Ini kaitannya ke sini nanti. Arah ke sini. Karena menghitung atau menganalisa gaya dalam kehidupan sehari-hari itu atau dalam kasus-kasus di lapangan itu tidak seperti yang kita harapkan itu. Kasus-kasus misalnya ini, seperti ini. Ada soal seperti ini, nggak seperti yang kita harapkan. Ya kan? Ini ada lagi nanti pengaruh gravitasi. Jalan sini, sudutnya otomatis berubah. Ya kan? Begitu sudah berubah, sudah lain ya. Sedikit aja berubah, sudah lain. Kasusnya. Kalau kasus statika itu berat, kalau dianggap berat, saya bilang. Tapi kalau dianggap sangat mudah, mudah sekali. Dasar ini matematik ini. Turun ke sini semua jangan lupa. Ini, itu berkali-kali saya bilang ini. Tapi kalau Anda ulang lagi ini nggak selesai kita, nggak selesai ke pertemuan selanjutnya. Ini yang dikatakan dengan diagram benda bebas. Coba dilihat dulu. Dianalisa dulu apa diagram. Mungkin yang sudah pernah ketemu dengan itu, ya. Antara apa namanya itu? Gambar pertama dengan gambar kedua. Bisa di ini. Kira bisa nggak? Coba dilihat dulu. Diagram benda bebas. Kenapa dikatakan diagram benda bebas? Makanya itu. Ini gambar ini. Ada enggak bedanya? Ada. Segi apa bedanya? Segi apa bedanya? Ada?
Kalau saya suruh selesaikan yang ini, bisa enggak? Ini udah ada contoh satu, saya suruh selesaikan yang ini, bisa enggak? Ada enggak? Nah, ini enggak ada contohnya. Sebelum saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan. Ada enggak yang bisa selesaikan yang ini? Yang kasus ini, ada enggak bisa selesaikan? Saya kasih bonus. Ada enggak? Yang ini fungsi pertama. Ada enggak? Ini sudah ada contohnya satu. Ini belum saya jelaskan. Ada enggak yang bisa selesaikan satu lagi ini? Ada? Nama kali. Mudah nih. Ini gambarnya, ini diagram benda bebasnya. Bisa? Bisa enggak? Coba dulu. Bisa kira-kira? Kita bisa enggak? Ardi? Aja? Jebur? Gini, apa gini? Bisa enggak? Bisa. Enggak. Bisa, kira-kira? Apa yang dikatakan dengan diagram bebas? Ini dia. Bisa. Nah, saya jelaskan dulu. Ini coba Anda perhatikan ini, gambar ini. Nah, ini coba Anda perhatikan gambar yang ini. Untuk menggambar benda bebas, Anda lihat dulu gaya-gayanya. Makanya kemarin sebelum masuk ke persamaan diagram atau mana diagram, bukan diagram, apa namanya itu, persamaan partikel atau keseimbangan partikel. Nah, kita pelajari dulu sistem gaya itu sebenarnya. Kita belajar sistem gaya vektor. Nah, ini seolah-olah kayak vektor atau sistem gaya. Lihat nih dulu. Ini ada orang. Ya, ada orang. Apa namanya itu? Ada orang menarik. Tujuan apa? Supaya dia seimbang kan? Ya kan? Kalau dia tidak tarik, nggak seimbang. Nah, kan itu kan? Supaya dia seimbang. Salah satunya itu, supaya dia seimbang. Berarti seolah-olah gaya ini kesini kan arahnya. Ya kan? Kemudian ada mobil. Ya, ada mobil. Mobil ini memiliki berat. Ya kan? Mobil ini memiliki berat atau massa. Gitu. Nah, kalau lepas kemana dia? Kalau lepas jatuh ke bawah. Nah, supaya nggak jatuh, otomatis dia harus ada apa namanya itu? Menahan kan? Nah, berarti gayanya ke atas kan? Nah, dia harus ada ditahan ke atas. Nanti coba kaitkan dengan itu. Kemudian apa namanya itu? Ada satu lagi ini berat mobil. Berat mobil itu berat mobil yang diangkat. Berat mobil itu ada masanya ke bawah kan? Pasti dia ke bawah. Dilepas pasti dia ke bawah. Ya kan? Nah, supaya jangan lepas ditahan oleh kabel ini. Supaya seimbang ditarik oleh orang ini. Ini kita buat untuk memudah persamaan keseimbangannya. Nah, misalnya seperti ini. Ini sebenarnya dalam apa namanya itu? Dalam apa namanya tadi? Diagram atau yang betul lah. Yang tadi apa bilang? Garis atau diagram atau apa? Ini. Hah? Kartesius. Oke lah, Kartesius. X dan Y. Ke sini dia arahnya. Titik nolnya ini atau titik nolnya ini titik A. Ya kan, titik nolnya ini atau titik A. Kita lihat persamaan itu. Ini kan memiliki sudut. Ya kan? Sudut ini dia. Ini sudut berhadapan namanya. Misalnya mana saya buat? Inilah gini. Nah, gini.
Ini nama sudut berapa? Sudut ini sama dengan sudut ini. Itu dalam matematik seperti itu. Nah, dalam teori seperti ini. Sudut berapaan ini, sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut ini tidak sama dengan sudut ini. Nah, jangan salah nanti. Nah, sudut ini sama dengan sudut ini. Ini perlu, sangat perlu ini, karena sering salah ini penentuan sudut. Nah, misalnya seperti ini, ada segitiga seperti ini. Nah gitu. Kemudian ada inilah kira-kira segitiga misalnya seperti ini, ya. Kemudian ada seperti ini. Ini sama nggak dengan ini? Sama nggak dengan ini? Belum tentu, kan gitu. Belum tentu. Kalau dia sama buat apa namanya itu, buat segitiganya sama, pasti sama. Nah, tapi kalau Anda tarik garis ini pasti sama. Sudut ini Anda tarik lurus sama dengan ini, itu pasti. Nah, besar sudut ini dengan sudut ini, itu pasti sama. Tapi kalau Anda buat gini, kalau sama Anda buat ukurannya sama. Nah, tapi ini sudut ini sama dengan sudut ini. Itu dalam teori matematik. Ini perlu, sangat perlu ini penentuannya. Nah, misalnya seperti ini, sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, ini sudut ini kan. Nah, kenapa dibuat 2 derajat? Ini 2 derajat. Langsung kita pindah gambar itu, kita pindah ke sini. Ini ada gaya. Kita buat simbolnya, kita buat notasinya. T A B. Kenapa T A B? A ke B. Begitu juga selanjutnya. T A C. Ini ada gaya orang yang menarik. Kemudian ada bebannya. Bisa kira? Bisa? Ya, namanya diagram benda bebas. Bisa? Bisa? Ini ada. Saya ulang lagi ini. Ada tak? Saya kasih bonus. Ya. Sir berapa nih? Sir 3. Jangan lihat gambar yang di atas. Ini ya patokan Anda ini, bukan ini ya. Ya, boleh. Yang lain coba dicoba, boleh dicoba juga. Oke, siapa tahu nanti tidak tepat, saya suruh yang lain.
Ya, anggap aja masa tidak ada. Yang penting Anda buat itu dulu. Betul kira? Betul? Betul enggak? Betul? Kok takut-takut jawab? Betul? Hah? Betul lah. Ya betul? Betul. Nah, saya kira ini ya. Ini dia. Kalau Anda mau lihat yang lebih jelas, mau saya hapus ya? Bukan salah. Nah, ya. Ini ada gaya apa namanya itu searah X, tapi dia memiliki sudut, kemudian X minus dan bebannya. Ya. Mudah kan? Mudah kalian? Mudah kan? Sangat mudah. Hah? Mudah. Ya. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke dalam penerapan kasus. Ada enggak? Ada? Paham? Ada enggak tanyakan? Dalam penerapan kasus sebenarnya. Kita coba penerapkan. Ada? Ada? Enggak ada? Paham ah? Jawablah, paham enggak? Paham. Kita coba lihat apa namanya itu? Coba kita lihat perhitungannya. Perhitungan kasus atau penerapan persamaan partikel 2D, kesetimbangan partikel 2D. Ini contoh. Nah, coba lihat. Ini adalah contoh kasusnya. Nah, contoh kasus yang sudah Anda hitung sampai di sini. Kemudian setelah Anda hitung, setelah Anda analisa, kemudian Anda masuk ke dalam persamaan. Kalau Anda tuliskan persamaan skalarnya. Yang tadi persamaan keseimbangan semua arah, semua gaya searah X, nah, Anda tulis semuanya. Kemudian semua gaya searah Y, Anda tulis semuanya. Kemudian akan mendapatkan hasil ini. Mudah kan? Mudah? Mudah. Mudah nggak? Mudah. Mudah sekali ini ya. Ya. Mungkin apa namanya itu? Mungkin waktu kita cuma 45 menit ya, lebih kurang 45 menit. Ini coba Anda selesaikan dulu di rumah. Ini khususnya yang baru-baru ini. Yang baru-baru coba selesaikan dulu di rumah, boleh konsultasi sama ya kakak-kakak ini. Nanti kakak liting yang semester 5 juga itu coba belajar dulu. Minggu depan kita coba jabarkan. Ini kalau saja jabarkan ini panjang. Nah, ini ada kuncinya. Gaya searah tegangan tali B ini tegangan tali A ke B ini sebesar 4,9 kilonewton. Tegangan tali yang ini 4,25 kilonewton. Nah, supaya dia seimbang posisinya seperti ini. Nah, ini sudah saya kasih ini. Nah, ini coba dijabarkan. Tugas penjabarannya ini sama enggak hasilnya dengan ini? Saya tulis sama. Bisa saja dia sama. Ya. Bisa, kira-kira. Saya. Ya, kita cukup ya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, hanya ini yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.